awal di Madinah kita sudah jelaskan bahwa pertama kali yang Rasulullah lakukan dalam membangun masyarakat baru di kota Madinah yaitu pembangunan masjid. Setelah pembangunan masjid, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dan selanjutnya apa yang beliau lakukan? Beliau membuat perjanjian, ya, perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Jauh sebelum Rasulullah tiba ke Yasrib waktu itu, ya, sebelum dirubah namanya menjadi Madinah, Yasrib itu sudah dihuni oleh dua suku atau kabilah besar, yaitu suku Aus dan Khosroj, yang terus bertikai kemudian berperang selama kurang lebih 120 tahun, ya, 1 abad lebih mereka bertikai dan saling berperang. Ini suatu hal yang luar biasa. Mereka dari satu ibu kemudian bertikai dan tidak pernah berhenti sampai tercatat bahwa ada 4 perang besar yang mereka lakukan, ya, dan puncaknya itu di Perang Bu'ats. Perang Bu'ats itu di mana pemimpin-pemimpin mereka akhirnya pada berguguran semua. Jadi senior-senior itu pada gugur, orang-orang hebat-hebat mereka, orang-orang tua mereka, senior-senior itu pada gugur di Perang Bu'ats, dan tersisa itu akhirnya tinggal anak-anak muda semacam Sa'ad bin Zuroro, ya, Usaid bin Hudair yang kemarin saya ceritakan pada Aqobah 1 dan 2. Walaupun sebenarnya dalam hati mereka itu punya kerinduan untuk bersatu, untuk berdamai, tetapi mereka belum menemukan orang yang bisa memfasilitasi mereka untuk melakukan perdamaian tersebut. Selain itu juga mereka selalu dikompor-kompore oleh sekutu-sekutu mereka dari orang-orang Yahudi dari suku Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, sehingga setiap mereka punya niat untuk melakukan perdamaian selalu terpecah kembali lagi, ya, karena hasutan dari sekutu-sekutu mereka ini. Sampai alhamdulillah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin di tahun 622 Masehi. Nah, ini membawa secercah harapan baru bagi mereka bahwa Rasulullah bisa menjadi pemersatu mereka dari perpecahan tersebut, dan alhamdulillah itu benar-benar terjadi. Dan setelah Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin dan Ansor, beliau kemudian berpikir bahwa di Madinah ini, ya, di Madinah penduduknya ini berbagai macam latar belakang, berbagai macam agama, ya, kemudian berbagai macam suku-suku. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Madinah itu terdiri dari yang pertama kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang dari kota Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Kemudian di sana mereka akan bertemu dengan kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah dari mayoritas dari suku Khosroj dan Aus. Nah, suku Khosroj dan Aus ini pun yang masuk ke dalam kaum Ansor itu adalah orang-orang yang sudah beragama Islam. Kemudian ada juga yang masih non-Muslim. Jadi tidak semua suku Aus dan Khosroj itu sudah beragama Islam. Selain itu, Rasulullah juga harus menghadapi orang-orang Yahudi dari tiga suku, ya. Yahudi Bani Koinuko, kemudian Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Nah, ini bukan pekerjaan ringan bagi Rasulullah SAW, ya. Bukan perkara mudah menyatukan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda, kemudian suku-suku yang berbeda. Ini tidak bisa dibiarkan, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi kerusakan di Madinah, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, sehingga Rasulullah berinisiatif untuk menuliskan Piagam Madinah ini. Masya Allah, Piagam Madinah itu, Bu, kalau secara utuh, ya, secara utuh semuanya kita lihat, karena Piagam Madinah ini dibuat 2 kali, ya, sebelum Perang Badar dan sesudah Perang Badar. Itu ketika disatukan itu terdiri dari 47 pasal yang termuat dalam 10 bab, ya. Jadi banyak sekali itu aturan-aturan yang Rasulullah buat. Untuk apa? Agar pembentukan masyarakat baru ini betul-betul bisa berjalan dengan stabil, baik itu dalam hal politik, ekonomi,
keagamaan, sosial budayanya, pertahanan dan keamanannya. Jadi semua diatur di dalam Piagam Madinah ini, sehingga tidak satupun dari penduduk Madinah itu yang nantinya akan dizolimi. Semua masyarakat punya kesamaan hak di mata hukum, ya. Jadi tidak berlaku lagi hukum seperti di kota Mekah, bahwa setiap kabilah yang kuat maka dialah yang akan menjadi pemenang, dialah yang akan menjadi orang yang mengatur. Di situ tidak, ya. Nah, sebelum datangnya Rasulullah, keadaan di Madinah itu luar biasa kacanya, karena tidak ada satu elit politik pun yang berkuasa pada saat itu yang bisa mengatur keamanan di kota Madinah. Jadi tidak ada yang bisa dianggap bisa mengatur kehidupan tersebut. Nah, begitu Rasulullah datang, Masya Allah, Rasulullah bisa menyatukan semuanya ini. Walaupun pada akhirnya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang pertama yang mengkhianati perjanjian ini. Nanti akan kita ceritakan lebih detail pada peristiwa-peristiwa selanjutnya, pada perang Bani Nadir, ya, perang Bani Koinuko dan seterusnya. Dibuatlah piagam ini yang isinya kita bisa lihat. Yang pertama, ini tidak semua ya Bu ditampilkan di sini, dari 47 pasal karena terlalu panjang. Suku-suku agar hidup bersama dalam satu kesatuan. Jadi di sini diatur bahwa dan ini semua disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan disepakati oleh semua golongan-golongan waktu Rasulullah membuat hal ini. Jadi semuanya dihadiri oleh seluruh penduduk Madinah waktu itu. Suku-suku agar hidup bersama dalam satu kesatuan. Baik Yahudi, baik orang-orang Yahudi, Khosrot, Aus, Muhajirin, Ansor, ya, itu harus menjadi bagian yang satu dalam membela pertahanan dan keamanan serta kestabilan politik. Sehingga mereka semua harus berjuang, ikut berperang, ikut mempertahankan negara, ya, karena ini negara Madinah sudah mau dibentuk, mempertahankan negara jika ada yang menyerang mereka, ya. Walaupun mereka berbeda agama, berbeda suku, tetapi dalam perjanjian Piagam Madinah ini mereka sepakat untuk sama-sama membela Madinah ketika ada orang yang mau menyerang. Sehingga misalnya ada yang mau menyerang kaum muslimin, maka semua elemen masyarakat itu harus ikut berperang untuk menjaga kestabilan di kota Madinah, seperti itu. Yang selanjutnya, semua mendapatkan perlakuan yang sama kecuali orang-orang yang melakukan aniaya dan dosa, sehingga mereka menjadi aman. Tidak ada satupun yang berani menindas suku yang lainnya, ya, seperti yang terjadi di kota Mekah. Semua sama di mata hukum, semua akan mendapatkan hak-haknya, semua akan mendapatkan keadilan, kecuali orang-orang yang aniaya dan melakukan dosa, tentu akan mendapatkan hukumannya tersendiri. Kemudian tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali izin dari Rasulullah, karena mereka sudah sepakat pada waktu itu untuk mengangkat Rasulullah sebagai kepala negara, ya, atau pemimpin di kota Madinah. Sesungguhnya Yastrib atau Madinah itu tanah haram atau tanah suci. Maksudnya bahwa Yastrib atau Madinah itu tidak boleh ada darah yang dialirkan, ya, walaupun itu darah orang Yahudi, orang Islam. Jika ada yang mengalirkan darah orang Islam, maka akan ditegakkan hukum. Begitupun siapa yang mengalirkan darahnya orang Yahudi, maka juga akan melalui meja pengadilan. Atau orang yang mengalirkan darahnya orang Yasrib dan suku Khosrot atau suku Aus, sehingga tidak ada lagi peperangan. Jadi peperangan antara Aus dan Khosrot yang sudah berlangsung selama 120 tahun itu menjadi hilang sama sekali, ya, karena sudah diatur dalam Piagam Madinah ini, ya, karena tidak boleh tanah haram atau tanah suci, tidak boleh mengalirkan darahnya orang. Jadi semua sudah diatur oleh negara. Jika ada misalnya melakukan pembunuhan, maka ditetapkanlah hukum di negara tersebut, sehingga tidak sama dengan hukum-hukum rimba yang dilakukan oleh kabilah-kabilah. Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya. Masya Allah, ya. Jadi wanita sudah sangat aman pada masa ini, dijaga kesuciannya, dijaga kehormatannya. Kemudian
nanti kita lihat bahwa Masya Allah bagaimana Rasulullah nanti ini melaksanakan piagam Madinah ini ya. Pada saat ada seorang wanita yang dilecehkan di pasar Bani Koinuko, itu gara-gara itu sampai suku Bani Koinuko itu diusir karena kenapa dia melecehkan wanita muslimah yang pergi berbelanja ke pasar ya, digoda, di ujung kainnya itu dikaitkan kemudian ketika dia berdiri itu kayaknya terangkat sehingga terlihatlah auratnya. Maka waktu itu salah satu muslim yang ada di pasar tersebut langsung membela wanita tersebut, kemudian membunuh pelaku dari orang-orang Yahudi tersebut, lalu dibalas akhirnya terbunuhlah laki-laki tersebut. Nah, didengar oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung menyiapkan pasukan untuk menyerang Yahudi Bani Koinuko ya. Jadi apa yang Rasulullah tuliskan dalam piagam Madinah itu bukan isapan jempol saja, tapi betul-betul dilaksanakan, betul-betul dilakukan hukum-hukumnya ketika itu dilanggar. Kemudian tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga mendukung mereka. Jadi siapa saja orang-orang Quraisy Mekah yang masuk ke Madinah itu akan diperangi. Dan tidak boleh ada penduduk Madinah yang memberi perlindungan kepada Quraisy Mekah ya, atau mendukung orang-orang Quraisy, karena bagi Rasulullah orang-orang Quraisy itu adalah semuanya musuh yang harus diperangi. Mereka yang terlibat dalam perjanjian ini harus tolong menolong dalam menghadapi musuh yang hendak menyerang Yathrib ya, sama tadi sudah saya jelaskan. Jadi Yathrib itu milik mereka bersama sehingga harus dilindungi bersama. Dan poin-poin perjanjian dengan kaum Yahudi ini itu dibuat sebelum perang Badar. Dan setelah perang Badar, dibuatlah perjanjian dengan sesama kaum muslimin. Kaum muslimin adalah umat yang satu. Kaum mukminin tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya terhadap saudara-saudaranya, ya. Baik dalam hal haknya melindungi darahnya, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya. Kemudian seperti yang lainnya, Masya Allah. Kita lihat bagaimana terjadi pembantaian kaum muslimin di negara-negara minoritas. Ya, ketika muslimin tidak berkuasa, maka muslimin menjadi kelompok yang tertindas, terdiskriminasi oleh orang-orang yang mayoritas, tetapi tidak dengan agama Islam. Karena agama Islam memang ini bukan hanya agama yang membawa kedamaian buat orang-orang Islam, tapi Islam memang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmatan lil alamin ya, agama untuk semua agama, sehingga di tangan orang Islam, agama-agama lain pun itu akan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Siapa yang membunuh siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka dia harus diganjar dengan setimpal, kecuali bila wali korban meridhoinya ya. Jadi sudah berlaku hukum kisos ya waktu itu. Perkara apapun yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sudah mereka tidak menyelesaikan masalah lagi secara kabilah dengan kabilah ya. Kalau dulu kan mereka punya masalah, entah dia dizolimi atau dia yang menzolimi, maka kabilahnya akan membela dia mati-matian sampai harus berperang dan menumpahkan darah banyak sekali korban ya. Sekarang tidak lagi. Karena sudah dibentuk negara, maka jika ada yang berselisih, maka harus dikembalikan kepada Rasulullah ya, kepada Rasulullah dan Allah, kitab Allah. Maka Masya Allah ibu-ibu sekalian, setelah piagam Madinah ini dan mereka laksanakan itu, kota Madinah ya, kota Madinah menjadi kota yang betul-betul disegani ya, menjadi kota yang diperhitungkan kekuatannya, sehingga ketika mendengar kabar ini orang-orang kafir Quraisy Mekah itu menjadi takut dan khawatir. Mereka khawatir jangan sampai setelah menyusun kekuatan di kota Madinah, dan itu sudah terdengar oleh mereka bahwa semakin hari kesolidan kota Madinah semakin terjaga ya,
persatuan mereka semakin kuat, bahkan solidaritas antara mereka itu semakin dalam. Ini membuat orang-orang kafir Quraisy di Mekah menjadi kalang kabut, menjadi ketakutan, menjadi khawatir. Jangan sampai nanti Muhammad itu melakukan balas dendam kepada mereka. Terutama lagi karena mereka adalah pedagang dan mereka ketika mau ke Syria atau ke Syam itu melewati kota Madinah, khawatirnya mereka jangan sampai di perjalanan mereka akan dicegat, mereka akan dirampok, mereka akan ditawan dan lain-lain sebagainya. Sehingga nanti perdagangan mereka akan terpuruk ya. Itu bayangan-bayangan yang ada di pikiran mereka pada saat itu. Walaupun sebenarnya Rasulullah tidak pernah berpikiran seperti itu, tidak pernah berpikiran untuk balas dendam. Maka kota Madinah menjadi kota yang disegani pada saat itu. Maka berdirilah negara Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibu kotanya Madinah dan kepala negaranya langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin negara juga menjadi imam sholat, kemudian juga menjadi pemimpin perang. Sehingga betul Masya Allah keteladanan uswah itu semuanya ada pada Rasulullah, dan sebenarnya seperti itulah seharusnya sebuah negara, ya. Pemimpinnya harus ulama, dia juga ahli strategi pemerintahan, kemudian dia juga memimpin perang. Jadi semuanya memang harus pemimpin yang cerdas seperti itu. Tapi sayangnya sekarang tidak mungkin ada seperti itu ya. Tidak ada lagi bisa pemimpin yang bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi tentang Piagam Madinah ya. Kita lanjutkan ke pembangunan pasar. Saya buka dulu materinya. Bu Syarifah tidak bisa ditampilkan materinya ya? Bentar ya Bu, saya buka dulu materi barunya. Kita masuk ke membangun ekonomi. Adek, terlalu besar, Dek. Kecilin sedikit, Dek. Sabar ya, Bu. Ini agak lalot sedikit bukanya. Sudah ada kelihatan? Oke, yang itu aja dulu, Bu. Kita mau lihat dulu sambil mereview. Pembangunan ekonomi awal hidup di Madinah. Oke, timeline dilewati saja. Ini pengulangan saja untuk timelinenya. Di Madinah. Ini agak macet-macet ini laptop saya. Oke, baik. Kita langsung ke latar belakang membangun ekonomi pasar, Bu ya. Latar belakang pembangunan pasar oleh Rasulullah yang pertama, karena kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu otomatis mau tidak mau itu menyebabkan bertambahnya beban ekonomi, ya. Ratusan yang berhijrah ke kota Madinah sampai-sampai tidak terfasilitasi rumahnya, harus ditampung di Ahlus Suffah ya. Nah, di Ahlus Suffah itu kan mereka dijamin makannya, minumnya ya, itu dijamin semua oleh negara. Jadi tugas mereka hanya menghafal, belajar, tidak memikirkan masalah ekonomi. Sehingga itu menyebabkan beban ekonomi bertambah sehingga negara harus mendapatkan
pemasukan tambahan, ya. Dan selain itu agar kaum muslimin juga bisa berdaya, bisa berdaya. Kemudian pada saat itu kekuatan ekonomi itu berada di tangan orang-orang Yahudi, ya. Jadi yang memegang perekonomian terkuat di Madinah itu memang dari dulu orang Yahudi, ya, dari menjual senjata, kemudian di pasar juga mereka yang berkuasa. Eh, Kaum Yahudi tidak memiliki etika dalam bermuamalah. Yahudi dalam melakukan muamalah di pasar itu penuh dengan kecurangan-kecurangan, baik kecurangan timbangan, menjual bahan-bahan yang kering yang masih basah sehingga memberatkan timbangan. Kemudian yang lebih fatal bahwa eh, perdagangan Yahudi itu penuh dengan riba, ya. Jadi masalah riba itu memang dari dulu orang Yahudi itu ahlinya, sehingga sangat bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Kemudian Rasulullah ingin menunjukkan interaksi dan cara cara bermuamalah dengan ekonomi Islam. Itu yang Rasulullah ingin tampilkan di kota Madinah. Karena ketika menjadi kepala negara, otomatis Rasulullah harus menjadikan semua lini kehidupan itu berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Sehingga pasar pun tidak luput dari perhatian Rasulullah. Apa strategi ekonomi yang Rasulullah lakukan, ya? Yang pertama meningkatkan etos kerja dan produktivitas kaum muslimin. Di Madinah itu kan masih banyak ya Bu lahan-lahan kosong, masih banyak tanah-tanah kosong, sehingga Rasulullah menginginkan bagaimana agar tanah-tanah yang kosong itu bisa menghasilkan, ya, bisa menghasilkan. Kemudian selanjutnya ketika tanah-tanah kosong itu sudah terisi, lalu menciptakan pasar baru untuk pemasaran hasil produksinya orang-orang Madinah dan Ansor dan Muhajirin, ya, dengan bertransaksi dengan kaum muslimin. Nah, menggarap lahan-lahan pertanian Madinah yang kosong. Kemudian produksi adalah bagian paling dasar dari siklus ekonomi. Kalau misalnya kita mau membangun pasar, otomatis pasar itu harus diisi. Kalau tidak ada produksi, maka ini fatal. Sehingga Rasulullah mengambil perhatian lebih besar ke situ, ya. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang ini Rasulullah memberikan motivasi kepada penduduk Madinah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, ya. Karena banyaknya lahan kosong sehingga dan memang di Madinah itu mata pencaharian terbesar masyarakatnya adalah bertani, ya, karena lumayan subur tanahnya, itu lumayan subur, kurang lebih di Taif lah, ya, seperti itu. Padahal orang-orang dari Mekah, ya, orang-orang Muhajirin itu rata-rata bukan petani Bu, ya, rata-rata basic mereka itu pedagang, sehingga memang Rasulullah harus kerja keras agar mereka bisa mau gitu loh, mau mengolah lahan-lahan yang kosong karena mereka tidak terbiasa hidup dengan bertani. Sehingga Rasulullah berikan hadis ini. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, ya. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakannya atau manusia atau hewan kecuali dia akan mendapatkan sedekah karenanya, pahala sedekah karenanya. Lalu tidak ada seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Daud makan dari hasil kerja kerasnya. Dengan motivasi ini, alhamdulillah kaum muhajirin yang datang ke Madinah itu berlomba-lomba untuk menggarap tanah-tanah yang kosong. Nah, masya Allah, karena Rasulullah melihat bahwa pasar-pasar orang Yahudi ini tidak sehat, ya, tidak sehat, sistem riba, kemudian kecurangan-kecurangan merajalela di mana-mana. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat berinisiatif untuk membuat pasar sendiri. Jadi sebelum membangun pasar, Rasulullah itu melakukan survei ke pasar-pasar, ya. Ada beberapa pasar yang Rasulullah survei waktu itu. Tetapi setiap dia survei, Rasulullah tidak mendapatkan keberkahan di pasar tersebut, ya, kecuali kecurangan-kecurangan dan praktek riba. Lalu apa kata Rasulullah? Ini bukan pasar kalian, ya. Maka waktu itu Rasulullah mendapatkan sebuah tanah. Tanah itu dekat sekali dengan
dengan pasar Koinuko, ya, berdekatan dengan pasar milik orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah mendirikan tenda-tenda di situ, ya, ada tanah lapang di situ. Rasulullah mendirikan tenda-tenda untuk jualan, kemudian memasang papan nama pemberitahuan agar pemberitahuan bahwa di sini akan dibuka pasar baru. Tetapi Masya Allah Ibu-ibu sekalian, pemimpin Bani Koinuko, ya, pemimpin Yahudi yang bernama Ka'ab al-Ashraf, itu setelah melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu marah besar, ya. Kemudian dia menghancurkan tenda-tenda kaum muslimin, mencabut papan pengumuman tersebut, ya. Lalu menyuruh mereka kembali berdagang di pasar Koinuko. Terus bagaimana sikap Rasulullah ketika Ka'ab bin Ashraf ini mengamuk? Rasulullah santai saja, ya, santai saja. Apa yang dia katakan? Biarlah mereka melakukannya. Kita masih bisa mencari tempat yang lain untuk pembangunan pasar agar mereka lebih marah lagi, ya. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah mendapatkan lagi tempat yang lumayan lapang, agak keluar dari kota Madinah, itu agak jauh dari pemukiman penduduk, ya. Agak jauh dari pemukiman penduduk, di tepatnya itu lokasinya di dekat pekuburan Bani Sa'idah, ya, Bani Sa'ad. Itu ditunjukkan oleh salah satu sahabat. Dia ada di sebelah barat Masjid Nabawi. Awalnya para sahabat tidak setuju, ya. Mereka tidak setuju, kenapa? Karena ya Rasulullah, kenapa pasarnya dekat pemakaman gitu, ya. Tetapi ketika Rasulullah berdialog dengan sahabat bahwa kenapa dia memilih tempat itu, karena dekat dengan pemakaman. Setidaknya setiap melihat pemakaman itu orang-orang menjadi ingat mati, ya, ingat akhirat, sehingga menjauhi praktek-praktek kecurangan dalam berdagang. Ya. Nah, setelah disepakati, para sahabat juga sudah menyetujui pasar tersebut. Akhirnya dibangunlah lokasi pasar tersebut, ya. Rasulullah sendiri yang membuat petak-petaknya dan dia menggaris dengan kakinya. Dan pasar itu akhirnya diberi nama Pasar Madinatul, ya, Pasar Madinah atau Pasar Baki Al-Khalil. Dikenal sebagai Pasar Baki Al-Khalil. Kemudian Rasulullah menandai dengan menggaris batas-batasnya dengan kakinya sendiri. Nah, lumayan lokasinya ini berada di pinggir kota Madinah, sehingga memudahkan para pedagang untuk menyuplai barang-barang, ya, tanpa harus melewati kota-kota Madinah dan mengganggu aktivitasnya warga. Tanahnya juga cukup luas, Masya Allah, ya. Nah, setelah pasar ini dibangun, ya, pasar ini dibangun, dipraktekkan syariat-syariat Islam, kemudian mereka tidak dikenakan pajak, ya, karena kata Rasulullah, inilah pasar-pasar kalian, jangan ada kezoliman di dalamnya, kemudian jangan menarik pajak, jadi tidak ada retribusi. Jadi kalau orang berjualan di situ, jual saja, tidak ada tagihan-tagihan, tidak ada tagihan retribusi, tidak ada pajak-pajak yang mereka harus bayar. Sehingga Masya Allah berkembang sekali pasar Rasulullah ini. Lama kelamaan pasar-pasarnya orang-orang Yahudi itu menjadi sepi, ya. Semakin lama semakin sepi. Mereka berpindah jualan di pasarnya kaum muslimin. Sehingga lama-lama pasarnya kaum Yahudi itu mati, ya. Sehingga pasar Madinah ini atau pasar yang dibuat oleh Rasulullah menjadi sentra pasar di saat itu, ya, pusatnya. Lalu komoditi apa yang dipasarkan di pasar kaum muslimin? Ada kurma dari Madinah dan Khaybar, karena memang Madinah dan Khaybar itu terkenal dengan pemasok kurma terbesar. Tepung, minyak samin, madu, ya, buah-buahan itu datangnya dari Taif. Karena memang Taif dikenal sebagai puncak, kayak ya, puncaknya di daerah puncak, ya, di Jazirah Arab. Tempatnya dingin, sejuk, sehingga subur, sayur-sayuran, buah-buahan itu tumbuh. Makanya banyak orang-orang kaya dari kota Mekah itu membangun villa-villanya atau rumah-rumah peristirahatan di kebun-kebun mereka di Taif. Kemudian biji-bijian itu mereka dapatkan dari Suria, aneka pakaian, sutra, minyak wangi, zafaran, mis, ambar, zambak, lili, obat-obatan, gula, ya.
itu dari luar semua, tidak ada yang dari kota Madinah. Bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, mentimun, kacangnya itu semua lengkap lengkap di pasar, bahkan sampai peralatan-peralatan perang, ya, alat-alat rumah tangga itu tersedia di pasar kaum muslimin. Apa kebijakan pasar yang Rasulullah ambil? Pertama, tidak mengizinkan seseorang membuat tempat khusus di pasar. Jadi begini maksudnya, Bu. Tidak ada tempat permanen di pasar, ya. Misalnya kios ini disewakan, kios ini disewakan, tidak ada. Jadi tenda-tenda itu disiapkan bukan untuk disewa karena memang tidak ada tarikan-tarikan apapun dari Rasulullah. Jadi siapa yang datang duluan, siapa yang datang duluan ke pasar, dia boleh menempati dan memilih stand mana saja, ya. Anggaplah kita sebut sekarang itu stand atau kios-kios. Dia boleh memilih tempat mana saja yang dia kehendaki, ya. Ini juga mengajarkan kepada mereka untuk selalu bangun pagi, kemudian selalu bekerja di waktu pagi, tidak bermalas-malasan, sehingga mereka berlomba-lomba datang ke pasar terlebih dahulu. Jadi tidak boleh orang membangun tempat permanen, ya. Kemudian ini sudah jelaskan, para pedagang larang membuat lapak khusus di pasar. Nah, siapa yang datang duluan, dia yang berhak menempati lokasi itu. Tidak ada diskriminasi dan tidak ada pedagang yang dirugikan karena pasar menjadi milik bersama. Kemudian membebaskan pedagang dari pajak dan upeti. Kemudian mengimpor komoditas. Nabi Muhammad juga mendorong agar para pedagang di pasar mengimpor barang-barang komoditas. Ini kebijakan-kebijakan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, selanjutnya Rasulullah juga melakukan pengawasan kepada pasar, ya. Jadi ini luar biasa Rasulullah ini. Sudah kepala negara, dia tidak cuma memperhatikan masjid, memperhatikan perang, memperhatikan pertahanan, keamanan, politik, tapi sampai ke pasar dan beliau turun langsung, ya. Langsung turun. Rasulullah memantau secara langsung. Pernah ada salah satu yang membuat lapak khusus, ya. Pokoknya dia bikin lapaknya, tidak boleh ada yang tempati ini. Jadi dia bikin sendiri di situ. Akhirnya Rasulullah turun dan mendapati. Akhirnya apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah merobohkan lapak khusus yang dibangun oleh Bani Haritha. Karena memang sudah keputusan tidak boleh ada lapak khusus. Siapa yang datang itu yang tempati. Rasulullah juga memeriksa barang dagangan yang mau dijual. Masya Allah. Contohnya Rasulullah pernah menemukan dagangan yang menjual bahan makanan yang masih basah, sedangkan yang ditunjukkan adalah yang kering. Jadi yang dia tampakkan di situ kepada pembeli itu adalah yang keringnya. Tapi ketika orang membeli dia ambilkan yang basah sehingga timbangannya menjadi berat dan itu didapat oleh Rasulullah, ya. Didapat oleh Rasulullah sehingga Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau masukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau berkata, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, alasannya. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ya, ini dia sembunyikan di bagian bawah. Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Allah. Nah, karena Rasulullah sering ke pasar, turun ke pasar, memantau langsung keadaan pasar, ini juga pelajaran bagi pemimpin. Jadi bukan hanya enak di atas saja, hanya mendengar laporan-laporan bawahan, ya. Rasulullah itu turun langsung. Jadi dia tahu persis kecurangan-kecurangan apa yang terjadi di pasar, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sehingga tidak ada yang berani memang waktu zamannya Rasulullah. Karena itu sampai Rasulullah mendapat sorotan dari kaum musyrikin, ya. Kenapa nabinya masuk ke pasar-pasar? Mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Maksudnya, kenapa ada Rasul kerjanya itu keluyuran ke pasar-pasar? Kenapa dia tidak di masjid saja, ya? Seperti pemimpin mereka, rahib-rahib mereka seperti itu, tinggalnya cuma di gereja, tinggalnya cuma di kuil, kemudian diberi makan, ya. Jadi dia protes, dia tidak tahu bahwa Rasulullah ini dari suku Quraisy, dan suku Quraisy itu memang orang-orang yang jago berdagang, ya. Dan Rasulullah memang pengusaha, sehingga
hal seperti itu tidak berat bagi Rasulullah. Masya Allah, sudah 9:30, ibu-ibu saya izin dulu ya, pamit karena masih ada hal yang harus saya kerjakan. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, pembangunan pasar sedikit lagi. Saya cuma punya waktu 30 menit untuk mengerjakan. Saya minta maaf, ibu-ibu, saya sudahi dulu sampai di sini ya, Ibu Sarifah. Untuk itu saya kembalikan kepada MC malam ini. Kita tidak tanya jawab dulu, insya Allah pekan depan. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.